Novel. Excel, ya, halo, udah bisa? Sudah kan? Kelas berapa dan dari mana Excel? Kelas 11 Kak dari Toraja Utara. Oh, kelas 11 ya, berarti eh, kesempatan terakhir ya untuk ikut OSK. Iya Kak. Oke, salam kenal Excel. Next, Ataya, bisa on mic? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Atayana Hmm. Reputri Ramadan. Sekolahnya di SMA Muhammadiyah 2 Surabaya. Terus sekarang kelas 10. Oh, oke, kelas 10 baru masuk ya. Oke, salam kenal Ataya. Terus Cita, coba on mic aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Pratnya Murana Cika, biasa dipanggil Cika dari SMA Global Islamic School 2 Serpong. Oke, salam kenal Cita. Oke, next terakhir, Win. Bisa on mic? Ya, halo Oke, Kak. Kenalin nama saya Winnie dari SMA Yosudarso Batam. Sekarang kelas 11. oke kelas 11. Oke, salam kenal Winnie. Oke, sekarang udah kenal semua. Mungkin kita bisa mulai aja ya untuk pembelajarannya. Rata-rata masih kelas 10 dan kelas 11 ya. Jadi, oke, kita mulai untuk hari ini. Jadi sesuai dengan jadwal kita akan belajar tentang kimia dasar. Oke, aku share screen dulu ya, teman-teman. Eh, oke, sini. Oh ya, nanti misal kalau kalian ada yang mau ditanyakan, kurang jelas, bisa banget untuk on mic atau lewat chat juga boleh ya. Tapi kalau bisa sih on mic atau raise hand biar aku diam dulu, biar kalian ngomong juga boleh gitu ya. Jadi eh, lewat chat juga bisa. Tapi kadang kalau lewat chat mungkin agak delay ya. Aku harus buka chatnya dulu. Oke. Nah, di sini kita akan belajar apa hari ini untuk kimia dasarnya. Oke, bentar. Oke. Nah, di sini ada struktur atom, molekul, dan juga tabel periodik. Nah, jadi ini tuh dasar kimia banget ya. Yang kelas 10 kan masih baru masuk, mungkin baru dapat materinya, dan yang kelas 11 mungkin ada yang udah dapat, ada yang masih lupa-lupa ingat. Nah, kita sambil review bareng, dan nanti aku mau jelasin apa ya, materinya nggak akan apa ya, sedetail di sekolah ya. Kalau materi lengkapnya kalian bisa baca-baca sendiri. Mungkin di sini aku lebih ke menekankan apa aja sih yang penting untuk dipelajari dan kalian harus bisa, dan latihan soalnya itu seperti apa. Atau kita coba lihat soal OSK-nya itu seperti apa gitu ya, berdasarkan materi. Oke, kita mulai dari struktur atom dulu. Oke, jadi untuk struktur atom sebenarnya intinya kita memiliki tiga partikel ya, yaitu ada elektron, proton, dan neutron. Ya, gimana kalau kita gambarkan biasanya inti atom isinya itu adalah proton dan elektron ya, yang di tengah ini proton plus neutron. Sorry, aku salah ngomong. Proton dan neutron, dan yang di sekelilingnya ya itu ada elektron gitu ya. Jadi yang di inti ada proton dan neutron, dan yang di kulit itu ada elektron. Jadi inti itu akan dikelilingi oleh beberapa elektron gitu ya. Bisa berlapis-lapis ya. Jadi ini kulitnya itu nggak cuma satu, bisa berlapis-lapis tergantung atomnya seperti itu. Untuk eksperimen bagaimana penemuan atom nanti nggak terlalu penting. Kenapa? Karena itu cuma sejarah aja, dan sepertinya jarang dikeluarkan di soal-soal OSK juga. Jadi aku skip aja untuk apa namanya, sejarahnya ya. Kita lanjut ke slide berikutnya aja. Oke, nah di struktur atom ini, oke, mungkin sebelumnya, kalau kalian yang kelas 10 nih, yang masih baru tahu banget gimana cara nentuin proton, neutron, dan elektron. Nah, jadi sebenarnya kalau di tabel periodik ya, kalian minimal harus punya tabel periodik, baik digital ataupun print. Nah, menurut aku sih lebih enak kalau kalian masih di tahap awal-awal, lebih enak punya tabel periodik print, nggak harus beli. Kalau kalian ngeprint sendiri,
punya gambar tabel periodik yang bagus juga boleh gitu ya, hemat budget. Nah, jadi apa namanya? Kalau di tabel periodik kalian tuh akan melihat kayak ada simbol atomnya, misal X, X itu simbol atom, terus ada angka-angkanya A sama Z. Misal seperti itu. Nah, jadi untuk yang masih baru nih, yang aku mau kenalin sedikit ya, gimana cara baca atau nentuin proton, neutron, dan elektron ya. Jadi kalau X-nya sendiri ini adalah simbol atomnya, simbol atom. Nah, sedangkan A sama Z-nya itu apa? Nah, jadi A itu, aku kasih keterangan di sini, A ini adalah biasanya A itu nomor massa, kita sebutnya nomor massa. Dan Z-nya itu adalah nomor atom. Nah, cuman biasanya kalau di apa ya, di soal-soal entah di OSK ataupun ya di soal-soal kimia gitu ya tentang struktur atom ya, tentang nentuin proton, elektron dan neutron, itu kadang biasanya bisa aja dibalik, kayak nggak selalu nomor massa itu di atas dan nomor atom di bawah. Jadi jangan selalu berpikiran mindset seperti itu. Kenapa? Kalian harus tahu bahwa nomor massa itu nilainya harus lebih besar daripada nomor atom. Jadi A itu pasti lebih besar daripada Z. Jadi kalau kalian ingat ya A lebih besar dari Z, kalian nggak akan kebalik-balik mana yang nomor massa, mana yang nomor atom. Jadi di sini kesimpulannya nomor massa itu selalu lebih besar daripada nomor atom. Kenapa? Karena gini, jadi Z itu apa? Z ini menunjukkan jumlah dari proton atau elektron, ya, atau elektron. Sedangkan kalau A, A ini adalah nomor massa. Nomor massa dia tuh menunjukkan apa? Menunjukkan penjumlah dari proton dan neutron. Gini, ntar ya. Oke. Baik. Ini tar, jumlah dari proton dan neutron P plus N. Nah, jadi Z itu atau itu artinya dia bisa proton, bisa juga elektron ya. Jadi bukan penjumlahan ya. Jadi dia kalau kita mau nyari protonnya dari mana? Dari nomor atomnya. Atau nyari elektronnya dari mana? Dari nomor atomnya juga. Terus kalau nyari neutron gimana? Ya kita selisihkan. Kenapa? Karena nomor massa itu proton plus neutron. Nah, artinya neutronnya itu adalah A dikurangin Z, atau sama aja dengan nomor massa dikurangin nomor atom gitu. Oke, itu ya untuk yang netral. Nah, jadi seperti itu cara mencari proton, elektron ataupun neutron bagi yang masih baru masuk ya, mungkin bisa diingat-ingat lagi. Nah, yang terpenting di sini, kalau kalian sudah bisa membaca elektron, nah yang berikutnya adalah kalian harus bisa menentukan atau membuat konfigurasi elektron. Nah, next di sini. Nah, yang berikutnya kita akan bahas tentang konfigurasi elektron pada keadaan dasar ya. Nah, apa aja prinsipnya atau aturan-aturan yang mengharuskan kita menyusun konfigurasi elektron ini? Aturan utamanya ada 3 ya. Intinya apa? Jadi ada Aufbau, Han, sama larangan Pauli. Kalau yang Aufbau ya, eh, jadi yang paling pertama kita lihatnya dari Aufbau dulu. Intinya ya, Aufbau itu ini. Pengisian elektron itu dimulai dari orbital dengan tingkat energi yang paling rendah terlebih dahulu ya. Nah, orbital ini apa? Kalau kalian belum tahu orbital ini adalah tempat ditemukannya elektron. Jadi dia itu tempat orbital itu ada di dalam kulit ya, ada di dalam kulit atom. Jadi kan tadi ada inti dan kulit. Nah, di dalam kulit itu masing-masing kulit ada yang disebut dengan orbital. Dan orbital itu jenisnya macam-macam. Ada S, ada P, ada D, dan ada F. Nah, terus jadi
orbitalnya harus elektronnya itu harus diisi dari orbital paling rendah ke orbital yang lebih tinggi gitu ya. Nah, terus dalam satu orbital spin harus berpasangan. Jadi setiap masing-masing orbital itu apa ya? Ada kamar-kamarnya juga. Nanti kita bahas lebih lanjut. Intinya ini ya, pengisian Aufbau ya, prinsipnya Aufbau itu yang poin kedua yang paling pentingnya. Nah, kemudian untuk yang Han itu intinya apa? Intinya pengisian elektron pada orbital dengan energi yang sama, isinya itu harus satu elektron dengan spin yang paralel. Jadi apa namanya? Untuk Han itu kalian harus mengisi elektron secara rata ya. Pengisian elektron secara rata. Isi elektron secara rata dulu. Maksudnya gimana? Kan tadi di Aufbau setiap orbital itu harus berpasangan. Jadi ada elektron itu ada yang arahnya ke atas, ada yang ke bawah. Nah, kalau mau ngisi elektron itu harus ke atas dulu. Jadi paralel dulu, ke atas dulu baru ke arah bawah gitu ya untuk pengisiannya. Jadi itu yang dimaksud dengan Han. Jadi kalau misal belum penuh nih ya, masing-masing orbitalnya belum penuh itu nggak boleh dibikin berpasangan dulu seperti itu. Dan yang terakhir untuk larangan Pauli intinya tidak ada dua elektron yang memiliki set bilangan kuantum yang sama yang ini ya. Jadi intinya itu. Nah, maksudnya gimana? Jadi kalau dia berpasangan, dia harus atas bawah kayak gini, nggak boleh atas atas atau bawah bawah arah elektronnya gitu ya. Jadi ini adalah prinsip utama untuk pengisian elektron. Nah, cara ngisinya bagaimana? Nextnya. Oke. Next. Oke, sebelum kita mengisi, kita harus kenalan dulu orbital ya. Jadi orbital yang kita ketahui adalah S, P, D, dan F. Kak, apakah ada orbital yang lebih besar? Mungkin ada. Tapi sampai saat ini yang pernah ditemukan ya, atom yang pernah ditemukan itu cuma sampai F saja. Jadi nggak ada yang lebih besar dari F. Mungkin lanjutannya apa? Mungkin orbital G, H, I, J, mungkin seperti itu ya. Tapi kita nggak tahu apakah ada atau enggak gitu ya. Kita juga nggak tahu. Ini taunya dari mana kok SPDF, yaitu kesepakatan bersama dari ya ilmuwan kimia ya intinya. Nah, terus ini kan orbitalnya. Nah, terus di sini number of orbital maksudnya gimana? Ini tuh kayak jumlah kamarnya gitu ya. Jumlah kamar elektron. Jadi elektron itu ya, kan ini orbital S, orbital P, D dan F gitu ya. Nah, di dalam masing-masing orbital itu punya kamar yang berbeda-beda jumlahnya. Jadi kalau S jumlah kamarnya cuma satu, P ada 3, D ada 5, F ada 7. Jadi ganjil ya, kelipatan ganjil. Sedangkan untuk maksimum number dari elektronnya ya, elektron yang bisa diisi maksimumnya berapa? Ya berarti masing-masing kamarnya dikaliin 2. Kenapa? Karena satu kamar itu maksimal 2 elektron. Diisi oleh 2 elektron. Gitu ya. Jadi contohnya gimana? S itu anggap aja ada satu kotak. P itu ada 3 kotak kayak gini. D ada 5 ya makin besar. Dan F ada 7 kayak gini. Nah, jadi maksimalnya ya masing-masing orbital itu diisi 2 elektron, satu ke atas dan satu ke bawah gitu ya. Nah, terus di sini nextnya, tadi kan tentang orbital ya, ini orbital. Terus yang kanan ini kamarnya, terus ini maksimum elektronnya. Nah, lalu yang kedua itu tentang kulit ya, shell atau kulit ya. Ini kulit itu ada penomorannya, ada kulit pertama, kedua, ketiga, keempat dan seterusnya gitu ya. Jadi 1, 2, 3, 4 ini adalah nomor kulitnya. Nah, masing-masing orbital itu nggak bisa apa ya kayak tiap kulit nggak bisa menampung semua orbital. Jadi orbital tertentu cuman boleh ada muncul di kulit tertentu juga. Jadi contohnya apa? Di kulit pertama dia cuman boleh ada satu S ya atau orbital S aja. Sedangkan di kulit kedua baru boleh muncul orbital P.
Terus kulit ketiga baru muncul orbital D, dan kulit keempat baru muncul orbital F, gitu ya, berurutan. Nah, jadi apa namanya, kulit ini ya, kenapa kok nggak semuanya bisa menampung? Karena kan ada ukurannya. Jadi kan kalau misal berlapis-lapis nih ya, anggap aja atom itu berlapis-lapis. Ini lapisan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, makin keluar ya, jari-jarinya atau radiusnya itu semakin besar. Otomatis kulit tersebut akan semakin banyak menampung orbital, eh, ya apa, semakin banyak menampung orbital, dan semakin banyak menampung jumlah elektronnya. Jadi elektron yang bisa ditampung di kulit tersebut itu akan semakin banyak, gitu ya. Jadi makanya make sense. Kenapa kok cuman yang orbital pertama, yang kulit pertama orbitalnya cuman satu, cuman S aja, karena dia ukurannya paling kecil seperti itu. Nah, oke. Berikutnya, cara pengisiannya bagaimana ya? Nah, cara pengisiannya di sini. Oke. Aku kasih tahu, biasanya kan kalian apa ya, ngisinya mungkin beberapa udah ada yang pernah ngisi ya. Nah, biasanya isinya itu memang dari yang paling rendah ke paling tinggi. Oke. Nah, di sini misal ya, dikasih contoh orbital konfigurasi elektron dari nitrogen dan vanadium. Nah, untuk nitrogen, dia itu nomor atomnya 7. Oleh karena itu, kita ngisinya dari mana? Dari 1s2, 2s2, sampai 2p3. Jadi yang pangkat-pangkat di atas itu adalah jumlah elektronnya. Ya, jumlah elektron. Nah, jadi 2 tambah 2 tambah 3 artinya jumlahnya ada 7, gitu ya. Nah, terus bedanya apa dengan vanadium? Vanadium jumlah elektronnya lebih banyak. Dia ada 23. Nah, kita ngisinya sama kayak tadi. Kita penuhin dulu ya. Masing-masing orbitalnya dipenuhin dulu, baru diisi ke orbital selanjutnya, gitu ya. Jadi ada urutannya. Yang berikutnya, kalau lebih dari 7 gimana? Ya udah, kita ambil 3s ya. Jadi dari 2p6 terus ke 3s2, lalu ke 3p6. Nah, setelah itu nggak boleh ke 3D dulu. Kenapa? Karena 4S energinya itu lebih rendah daripada 3D. Jadi di sini hati-hati untuk penyelesaian konfigurasi elektron. Jadi jangan kalian anggap ngisinya berurutan kayak gini ya, tapi ada polanya, gitu ya. Nah, polanya bagaimana? Jadi gini, polanya itu yang bisa aku sampaikan. Jadi kalian kelompokin aja ya. Kelompokinnya gimana? Ini 1S sendiri, terus 2S, 2P. Oke, terus ada 3S, 3P. Jangan dikelompokkan dengan 3D. Selanjutnya ada, ntar kelompokinnya maksudnya gini, aku kasih batas ya. Ini aku kasih batas. Nah, kayak gini. Nah, selanjutnya setelah 3S dan 3P, 4S, 3D, baru 4P. Oke. Nah, jadi setelah itu kalian isi ke 5S ya. 5S, terus 4D, dan 5P, sorry. Nah, habis itu ke 6 ya. Ke 6 itu berarti nanti dia eh, 6s, lalu baru muncul F ya. F-nya di mana? Di orbital 4. Di kulit keempat. 4F, lalu 5D, lalu 6P. Nah, kayak gini. Nah, terakhir ke yang apa namanya, nomor kulitnya di nomor 7. Jadi 7S, lalu 5F, 6D, dan 7P, seperti ini. Jadi ini aku kasih kelompok-kelompokan. Jadi kalian ngafalinnya biasanya kan ini ya, kalau di SMA itu miring-miring gitu ya, pakai yang miring-miring itu boleh kalian pakai. Nah, boleh juga pakai cara aku gitu ya. Jadi kalian sesuaikan dengan yang kalian suka seperti apa, yang kalian mudah ingat itu seperti apa. Nah, kalau aku sukanya diginiin, dikelompokin ya. Kelompokinnya itu berdasarkan apa? Berdasarkan gas mulia sebenarnya. Jadi nanti aku kasih tahu bagaimana cara menyingkat konfigurasi elektron biar lebih cepat ya nulisnya. Nah, ini kan secara lengkap ya, ini konfigurasi elektron kalau lengkap, gitu ya. Nah, kalau
nggak mau panjang-panjang dari 1s ke 7p misal gitu ya. Paling ujung kan ya atom, ada atom yang paling ujung disuruh bikin apa konfigurasi elektronnya, kan kalian capek kan nulis 1 sampai 7, belum lagi ngitung elektronnya. Ini elektronnya udah pas atau belum, atau ada salah hitung atau belum. Nah, itu daripada panjang-panjang ya, kalian lebih baik singkat gitu ya. Nyingkatnya gimana? Kita nyingkatnya pakai gas mulia. Jadi nyingkatnya pakai ini ya. Jadi caranya gimana? Formatnya gimana? Jadi kita pilih gas mulia di baris sebelumnya, atau cari gas mulia yang nomor atomnya lebih kecil dari nomor atom yang kita inginkan gitu ya, yang mau kita tuliskan gitu ya, yang lebih kecil. Terus tambahkan sisa elektronnya gitu. Contohnya apa? Misal nih, barium. Barium itu nomor atomnya 56. Nah, mana yang nomor atomnya lebih kecil daripada barium? Yaitu xenon. Xenon itu nomor atomnya 54 ya. Nah, makanya selisihnya berapa? 56 kurangi 54, sisanya 2. Makanya kita kasih 6s2 seperti ini. Terus rutenium, ini nomor atomnya 44. Lebih kecil dari 44 apa nomor gas mulianya, yaitu kripton. Jadi kripton terus dikasih sisanya. Kripton itu 36 ya. Nah, ini sisanya berapa? Ada 8. Makanya 5s2 4d 6. Harusnya ini 5s dulu ya nulisnya ya. 5s2 4d 6. Tapi eh, nggak apa-apakah kita nulisnya 4d dulu baru 5s? Boleh. Asalkan kalian ngisinya itu dari s dulu ya, jangan d gitu. Jadi masalah penulisan ya, urutan, kalau misalnya nanti kan pilihan ganda ya kalau SK. Nah, itu kalian nggak usah bingung kalau misal apa ya, konfigurasi elektronnya itu dibolak-balik kayak, lo kan harusnya yang diisi S dulu. Kenapa kok yang ditulis 4D? Jangan-jangan ini jawabannya salah atau soalnya salah. Sebenarnya enggak. Jadi asalkan kalian tahu ya apa namanya? Misal kalian tahu bahwa S-nya ini udah penuh duluan, ya nggak apa-apa, it's okay. Tapi kalau yang salah itu ternyata sisanya ya 8 elektron itu cuma diisi ke 4D langsung gitu ya, tanpa mengisi 5s. Nah, itu baru yang salah. Nggak boleh kita pilih ya, atau itu jawaban yang salah. Jadi untuk pengisian tetap 5s, tapi untuk penulisan boleh eh, dari 4D dulu baru ke 5s ya. Boleh dibalik, boleh diurutin nomor kulitnya gitu ya. Nah, contoh ketiga pakai sulfur ya. Sama ya, sulfur lebih rendahnya apa? Ada neon. Neon nomor atomnya 10. Jadi sisanya 6 elektronnya kita taruh di 3s2, 3p4. Jadi kenapa kok tadi aku kelompok-kelompokin ya tadi ya? Karena di sini ya helium itu dia 1s, 1s2 fullnya helium itu 1s2, fullnya neon 1s2 sampai 2p6, fullnya argon 1s2 sampai 3p6 ya. Ini 2p6 ya, ini sampai ya, sampai sampai ini sampai ini. Jadi mulai dari 1s sampai ini. Terus yang ini tuh dari 1s2 sampai 3p6. Kalau kripton itu sampai 4p6. Kalau xenon sampai 5p6 gitu. Jadi makanya kenapa aku kelompokin ya kayak tadi. Jadi kelompokin ini tuh fungsinya untuk lebih gampang mengingat setelahnya gas mulia tertentu itu konfigurasi elektronnya apa? Orbital yang kita isi untuk menuliskan elektronnya itu apa gitu ya. Jadi misal dari 1s berarti kan helium. Nah, setelah helium itu apa? Ada 2s gitu. Jadi ini tips aja, kalau misal kalian suka lebih enak pakai cara ini boleh dipakai, tapi kalau udah punya cara sendiri boleh pakai cara kalian sendiri kayak gitu. Oke, nah selain pengisian singkat, ada pengecualiannya juga. Jadi, ada beberapa konfigurasi elektron yang nggak sesuai dengan pengisian yang sebelumnya ya, aturan pengisian sebelumnya. Jadi, pengecualiannya ada di mana? Ada di apa namanya? Biasanya di golongan transisi ya, di golongan transisi.
Nah, di golongan transisi itu ya, transisi itu yang mana? Kalau di tabel periodik yang baru adalah dari 3 sampai apa namanya? 12. Atau kalau versi yang lama itu 3B sampai 2B. Jadi atau apa ya? Kalau penomoran lama kan pakai A sama B gitu ya. Jadi kalau yang pakai B itu biasanya 1B, 1B sampai 12B. Ini. 1B sampai 8B. Sorry, aku salah. List. 1B sampai 8B. Sampai 8. Nah, ya, jadi pada golongan transisi ada pengecualian, yaitu eh, istilahnya itu biasanya kita nyebutnya orbital penuh dan setengah penuh, ya. Jadi maksudnya gimana? Jadi contohnya nih, Cr ya, kromium. Kromium ini nomor atomnya adalah 24. Artinya elektronnya ada 24. Nah, harusnya kalau kita nulisin konfigurasi elektron itu Ar 4s2 3d4. Tetapi secara eksperimen nggak seperti itu. Ternyata secara eksperimen itu dia malah S-nya itu cuma diisi satu, sedangkan D-nya diisi 5. Artinya apa? Jadi D yang awalnya dia kan punya 5 kamar nih. Satu, 2, 3, 4, 5. Nah, dia awalnya diisi 4. Satu, 2, 3, 4. Ada satu yang kosong, ya, belum diisi elektron. Oleh karena itu, ya, supaya menjadi lebih stabil, makanya waktu penemuannya itu ternyata orbital D-nya itu diisi setengah penuh, jadi diisi paralel. Sedangkan orbital S-nya ngalah, jadi dia nggak diisi penuh dulu, jadi diambil dari orbital S ke orbital D gitu ya. Jadi awalnya kan orbital S-nya penuh nih. Nah, satu elektronnya kita pindahin ke sini. Nah, ini yang disebut dengan aturan setengah penuh. Artinya apa? Dia dibandingkan apa ya? Konfigurasi elektron yang cuma 4 elektron ya, itu kurang stabil, makanya yang ada di alam ya, yang secara eksperimen, secara langsung ya, yang ada di alam ini, CR-nya ternyata orbital D-nya itu ada 5 elektron gitu, makanya dia lebih stabil gitu. Jadi apa namanya? Ini adalah penstabilan orbital D aja. Jadi yang bisa seperti ini adalah untuk orbital D. Ya, seperti itu. Nah, itu yang contoh setengah penuh. Yang contoh penuhnya gimana? Yang bawahnya. Contohnya Cu. Nah, Cu itu di sini dia harusnya 4s2 3d9 ya. Harusnya di sini Tuaga Padma. Nah, harusnya 3D9. Sisa satu yang nggak berpasangan. Nah, satu elektronnya itu harus kita pasangin dengan elektron yang ada di orbital S. Makanya ini satu orbital S itu akan pindah ke sini. Makanya dia akan menjadi penuh semua orbital D-nya. Gitu. Jadi ini pengecualiannya. Nah, oke. Seperti ini, sorry. Harusnya orbital S-nya sisa satu ya. Oke, sip. Oke, nah seperti itu untuk pengecualiannya. Nah, berarti kalau golongan yang lain gimana? Yang golongan A atau selain golongan 3 sampai 12, ya berarti nggak ada aturan pengecualian seperti ini. Jadi ya udah normal-normal aja, sama seperti pengisian sebelumnya. Tuh. Oke, nah mungkin ini tambahan sedikit. Jadi ini tentang materi energi transisi elektron ya. Mungkin ini lebih banyaknya dibahas nanti di kimia kuantum atau kimia fisik. Cuman biasanya kalau misal ada transisi elektron, baik tentang absorpsi ya, ada istilahnya absorpsi dan ada emisi ya. Itu kalian nggak usah bingung ya. Jadi kalau absorpsi maksudnya apa? Jadi ketika cahaya yang diserap oleh atom ketika elektron berpindah ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi kan tadi ini ya,
Kalau yang tadi itu adalah konfigurasi elektron ketika keadaan dasar. Jadi keadaan dasar itu keadaan normalnya dia itu seperti apa. Kadang elektron itu bisa berpindah-pindah kalau kita kasih energi gitu. Biasanya kalau kita kasih suatu ya foton dikasih energi gitu ya, elektronnya itu bisa tereksitasi istilahnya. Jadi yang elektronnya awalnya di sini gitu ya, bisa aja keluar ya ke orbital ke kulit kemana gitu ya, kulit keberapa, misal seperti itu. Nah, cahaya yang diserap ya, yang atau energi yang diserap itu kita sebut dengan energi absorpsi gitu ya. Sedangkan kalau kebalikannya ya, peristiwa kebalikannya dari energi dari kulit tinggi ke rendah ya, kita sebutnya dengan emisi. Jadi emisi ada absorpsi. Absorpsi. Jadi absorpsi itu dia membutuhkan energi, tapi kalau emisi dia melepaskan energi gitu. Ini ini energi ya. Nah, jadi ini elektronnya yang bergerak gitu ya. Nah, energinya itu dapat dihitungnya pakai apa? Dapat dihitungnya pakai ini gitu ya. Namanya persamaan Rydberg atau pakai apa namanya konstanta Rydberg. Jadi di sini B B ini tuh apa ya? Macam-macam ya, tergantung soalnya dikasih tahu B-nya apa. Kadang dikasih tahu B atau pakai RH. RH ini adalah konstanta Rydberg kalau nggak salah. Nah, jadi energi fotonnya atau energi yang dihasilkannya itu dapat dihitungnya dari mana? Dari selisih nomor kulitnya. Jadi N ini adalah nomor kulit. Jadi kalau misal nih N2 berarti kulit yang dituju ya. Sedangkan N1 adalah kulit mula-mula. Dia itu asalnya dari mana ke mana gitu ya. Jadi N1 dan N2 itu adalah posisi elektronnya. Dia itu awalnya dari mana ke mana gitu ya. Jadi contohnya nih elektronnya awalnya di kulit nomor satu. Dia eksitasi ke kulit nomor 2 gitu ya. Nah, energinya berapa? Ya udah kita substitusiin aja. Jadi min 2,179 kali 10 pangkat minus 18 dikali kan menuju 2 nih, berarti 1/2 kuadrat min 1/1 kuadrat. Nah, ini nanti dapat hasilnya Joule gitu. Nah, energi sendiri nanti kalian bisa ubah ke panjang gelombang. Kenapa? Karena kan energi kan sama aja dengan Hc per lambda ya. Jadi kalian bisa hitung lambdanya juga, tinggal dibagi dengan HC gitu ya. Seperti itu. Ini tambahan aja ya tentang atom, tentang struktur atom. Jadi ini kalau elektronnya bukan keadaan dasar, dia bergerak, bisa keluar, maksudnya bisa ke tingkat energi yang lebih tinggi atau malah turun ke tingkat energi yang lebih rendah. Oke, nah, sebelum aku ke bahas soal, ada yang ditanyakan dulu dari materi struktur atom yang tadi, dari pengisian konfigurasi atau yang lain-lain. Siapa tahu ada yang masih bingung, teman-teman. Kalau misal, oke, belum ada chat sih. Kalau misal ada yang mau ditanyain, boleh lewat chat atau boleh lewat on mic. Nah, mungkin sambil apa ya, menguji kepahaman kalian, coba kalian kerjakan di sini soal ini soal OSK tahun 2023 kalau nggak salah. Nah, di sini ada tentang ion perak dalam perak oksalat memiliki konfigurasi elektron atau keadaan dasar yang sama dengan ion apa gitu. Oke, coba kerjakan dulu ya. Nah, ini kalau misal kalian nggak tahu AG-nya ini berapa, oh ya, mungkin aku belum bahas tentang ion ya. Aku bahas dulu sedikit tentang ion. Wait. Oke, tadi kan tentang atom ya. Ntar, ntar aku tambahin satu slide tambahan tentang ion, struktur ion. Oke, nih kita bahas tentang ion dulu ya. Nah, kalau ion itu sebenarnya nggak jauh beda dari atom ya. Jadi ion ini sebenarnya cuma ada dua jenis ion yang kita perlu ketahui, yaitu ada kation dan anion. Nah, kalau kation itu dia bermuatan positif ya, artinya apa? Dia melepaskan elektron.
melepas elektron sehingga dia bermuatan positif. Kalau anion itu menangkap elektron sehingga dia bermuatan negatif. Nah, berarti gimana? Eh, Kalau kation, artinya elektronnya itu akan lebih sedikit dibandingkan atom dasarnya, keadaan dasar. Sedangkan kalau anion, berarti jumlah elektronnya lebih banyak daripada keadaan dasar. Terus, apa hubungannya dengan konfigurasi elektron? Jadi, kalau konfigurasi elektron ion, ya, elektron ion itu untuk untuk kation dulu ya. Untuk kation itu apa ya? Elektronnya harus dilepas dari kulit paling besar. Ya, harus dilepas dari kulit terbesar. Kulit terbesar. Oke. Sedangkan anion itu berarti elektronnya harus ditangkap ya, ditangkap dan ditaruh ya, ditangkap dan diletakkan pada pada orbital terakhir yang diisi. Orbital terakhir. Maksudnya gimana? Ini apa ya? Sebenarnya kalau misal selain orbital D ya, maksudnya selain golongan transisi itu sebenarnya gampang-gampang aja. Jadi misal gini, kalau aku punya Na+, ya, Na+ ini dia nomor atomnya 11. Nah, dia kan berarti neon 3s1 seperti ini. Nah, karena dia ini sorry, ini Na aja ya. Ini konfigurasi elektron Na. Nah, tapi kalau dia menjadi Na plus gitu ya, berarti dia akan menjadi neon aja. Dia akan melepas satu elektron dari sulfur. Dari orbital S, sorry. Dari orbital S gitu. Nah, contoh lainnya yang harus seperti ini tuh kayak gimana? Yang ada di golongan transisi. Golongan transisi contohnya tadi misal krom. Eh, jangan krom deh, yang lain. Misal apa ya? Misal Fe. Fe Fe itu nomor atomnya 26. Berarti AR terus AR berarti T4S2 3D6. Seperti ini. Nah, kalau kita mau bikin Fe 2 plus, misal ya Fe 2 plus, artinya apa? Berarti kita harus melepaskannya dari mana? Dari 4S dulu, jangan 3D. Jadi dua elektron yang kita lepaskan itu dari 4S2, makanya hanya tersisa dari 3D6. Apakah kita perlu menuliskan menjadi 4S0? Itu opsional. Kalian boleh nulisin 4S0 atau nggak usah ya. Jadi kalau misal orbital udah nggak diisi elektron itu kita nggak usah tuliskan lagi karena ya nggak penting. Jadi kita menuliskan orbital kalau dia terisi elektron. Nah ini kalau contoh yang positif ya, yang kation. Kalau yang anion contohnya gimana? Misal apa ya? Cl minus. Jadi Cl itu nomor atomnya 17. Nah, berarti dia konfigurasi elektronnya gimana? Jadi neon 3s2 3p5. Nah, karena P-nya itu belum penuh ya, biasanya kalau Cl minus itu ngisinya gimana? Ngisinya dari P-nya. Jadi neon 3s2 3p6 seperti ini. Oke? Nah, itu contoh pengisian elektron atau konfigurasi elektron dari kation dan anion. Biar kalian bisa lebih paham untuk ngerjain soal yang ini, ya. Mungkin aku kasih waktu 5 menit ya untuk ngerjain. Tapi kalau udah ada yang lebih cepat, lebih baik ya. Jadi coba kerjain maksimal 5 menit. Kalau udah dapet jawabannya, coba kirimin lewat kolom chat ya. Boleh private, boleh secara umum. Kalau bisa sih private aja sih ya, biar mungkin yang teman-teman yang belum ketemu bisa coba cari dulu gitu ya. Oke, coba kerjain dulu soal yang pertama ini.
Kalau misal ada yang mau ditanyain, boleh banget ya teman-teman. Kini yang masih bingung, nanti aku jelasin lagi. Dan kalau kalian nggak tahu dia nomor atomnya berapa, boleh dicari di tabel periodik. Nah, kalau ini kan apa ya, cuman ngasih tahu senyawanya ya. Nah, kalau kalian nggak tahu di sini Ag-nya itu Ag berapa plus, atau dia tuh apa ya? Kan tadi kan udah dikasih tahu ya plusnya. Kalau di sini kan dalam senyawa, kalian belum tahu Ag-nya berapa. Aku kasih tahu clue-nya di sini Ag-nya itu Ag plus. Oke. Nah, biar kalian bisa lebih gampang untuk ngerjain. Jadi cari mana yang ion lain atau atom lain yang konfigurasi elektronnya sama dengan Ag plus. Oke, udah ada yang jawab lewat chat. Oke, jawabannya benar. Nah, nanti kita bahas bareng-bareng biar yang lain apa namanya? Ini siapa? Ya, Yeril ya. Oke, Yeril udah ngirim jawaban. Yang lain, yang E. Oke, kita coba cek nanti ya. Jawabannya beda-beda. Oke, masih kutunggu sampai 16.51. Coba yang belum kerjain, coba kerjain dulu. Oke, ada yang jawab E, ada yang jawab A. Oke, ada dua jawaban yang berbeda nih. Oke, mungkin kita bahas aja ya. Udah 3 orang ya yang jawab, kita bahas dulu aja. Oke, jadi ini jawabnya gimana? Eh, kita gambarkan, kita buat dulu ya konfigurasi elektronnya dari Ag ya. Ag itu nomor atomnya 47, Ag netral, oke? Jadi Ag netral itu 47. Artinya kalau konfigurasi elektronnya kita pakai bantuan gas mulianya adalah kripton. Karena kripton nomor atomnya 36. Berarti sisanya berapa? Ada 11 elektron. Kita taruh di sini 4s2 3d 9. Atau ini kan bukan yang stabil ya karena dia aturan penuh. Jadi 4s1 3d 10. Nah, di sini kalau dia menjadi Ag plus ya artinya apa? Berarti elektronnya berkurang satu ya Ag-nya. Berarti dia akan berkurang dari mana? Dari 4s dulu. Jadi Kr 3d 10 sisanya. Nah, di sini ya, cara paling gampangnya, selain kalian harus bikin konfigurasi elektron masing-masing, kalian bisa hitung jumlah elektron akhir. Jadi kalau dia berkurang satu, artinya apa? Dia elektronnya sisanya ada berapa? Ada 46. Nah, coba cari di tabel periodik, mana yang elektronnya jumlahnya 46. Nah, coba ya, ntar aku
Tadi kan kripton 36 ya, udah pasti 36. Ntar, indium tadi, indium kalau aku lihat di tabel periodik itu dia indium aja ya, tanpa indium 3 plus itu 49. Nah, tapi karena dia kehilangan 3 elektron, kita kurangin 3. Berarti jumlah elektronnya berapa? 46 totalnya. Terus, PD, palladium itu nomor atomnya 100, eh, bentar, 46. Nah, PD ini awalnya dia udah 46, tapi karena PD 2 plus, artinya apa? Dia berkurang 2. Jadinya berapa? 44 gitu. Nah, AU berapa nomor atomnya? Jadi kalau AU itu dia 79 ya. Nah, makin jauh 79 dikurangin 1 ya, jadinya 78. Pasti bukan ya. Terus kalau kadmium nomor atomnya dia ada di 48. Nah, 48 itu malah beda ya dari 46. Jadi sebenarnya jawaban yang paling benar itu adalah yang A, yang indium gitu. Jadi simpelnya kalian coba cari elektron yang sama. Ya jumlah elektron yang sama. Kenapa? Karena kalau kita coba cek ya indium 3 plus itu gimana konfigurasi elektronnya. Jadi misal indium indium dulu ya 49. Berarti kan kalian coba buktiin aja Kr 4s2 3D 10 dan 4P 1 ya, karena ini 36 berarti kan sisa 13 ya. Nah, dia menghilangkan 3 elektron dari mana? Dari 4s2 dan 4p1. Jadi dari kulit paling luar, harus dari 4 dulu. Berarti kalau indium 3 plus ya, berarti konfigurasi elektron akhirnya apa? Kr 3D 10. Nah, artinya apa? Ag dan Kr ini konfigurasi elektronnya sama gitu. Oke, ada yang ditanyakan dulu sampai sini? Kalau ada yang bingung, oke, aku lanjutkan ya materi berikutnya. Nah, setelah kita belajar tentang struktur atom, kita lanjutkan ke tabel periodik dan kecenderungannya. Nah, jadi kita kaitkan nih ke tabel periodik. Nah, oke, nah di sini, bentar. Oke, mungkin aku tambahin dulu sekilas. Bentar, aku tambahin satu slide dulu. Bentar, aku lupa nambahin. Oke, jadi sebelum kita masuk ke kecenderungan ya, jadi kalian harus bisa nentuin apa ya? Misal nih kalau ya aku nggak tahu ya apakah ada soal seperti ini lagi atau enggak. Ya, misal kalau ada suatu atom X gitu ya, cuman dikasih tahu apa ya ciri-cirinya ya, dan kalian gimana ya? Pengen tahu apakah atom itu golongan berapa dan periode berapa, itu bisa banget tanpa melihat tabel periodik biar lebih cepet ya, biar kalian udah kebayang, oh ini tuh kalau nomor atomnya segini dia periode segini dan apa golongan segini gitu ya. Jadi di tabel periodik, oke aku kasih tunjuk dulu mana ya tabel periodik. Di sini, tar. Coba aku cari gambar tabel periodik dulu ya. Wait, aku lupa naruh tabel periodik. Wait, eh, show, ntar, ntar. Oke, ntar. Aku share screen baru. Oke, oke. Di sini ya, ini yang ada di desktop aku. Ini ada tabel periodik yang paling baru ya. Nanti kalau sempat aku coba kopikan dulu ya tabel periodik yang ini di PPT-nya. Nah, jadi ini adalah tabel periodik yang sering aku pakai untuk belajar ya. Kenapa aku suka yang ini? Karena yang pertama colorful ya, lebih menyenangkan dilihat mata. Selain itu infonya lebih lengkap gitu ya.
biasanya nanti kalau kalian udah lomba itu informasi yang ada di tabel periodik itu nggak selengkap ini ya. Jadi kalian harus ingat-ingat sendiri mana yang paling beda gitu ya. Nah, maksudnya gimana? Jadi di sini tuh selain ada nomor atom, nomor massa, ada juga sifat-sifatnya. Ada yang metal, non-metal, dan lain-lain. Ada yang gas, ada yang padatan, dan lain-lain gitu ya. Jadi makanya di sini tuh informasinya cukup lengkap menurut aku. Dan aku suka banget pakai tabel periodik ini. Dan kalau kalian mau belajar pakai ini juga, nanti aku upload juga ya di bagian folder materi. Aku apa ya, kirimin filenya juga biar kalian bisa print sendiri atau simpen sendiri gitu ya. Kalau kalian punya tabel pendek lain lebih lengkap lagi, boleh gitu ya. Tapi menurut aku ini udah cukup lengkap. Nah, jadi di sini kalau kalian lihat ya, yang atas itu adalah golongan ya. 1 sampai 18 ini adalah golongan, sedangkan 1 sampai 7 ini adalah periode. Bentar, ini aku SS aja dulu biar lebih gampang. Oke, di sini. Oke, kita pindah lagi ke sini. Nah, sini ya. Kita bahas ke tabel periodiknya dulu aja ya. Oke, wait. Oke, di sini. Oke, kita order di sini aja. Jadi yang atas ini adalah golongan ya, dan yang ke bawah itu adalah periode gitu. Nah, golongan itu artinya apa sih? Atau kenapa sih harus dikelompokin berdasarkan golongan dan periode? Jadi ini semua itu ada maknanya. Jadi nggak eh, nyusun ini tuh nggak asal-asalan, nggak cuma naruh pengen ya pengennya ini ada 7, ini berkurang, nggak seperti itu. Kenapa? Karena gini. Jadi apa ya? Biasanya ya golongan ini itu berdasarkan sifat mereka. Jadi yang satu golongan itu pasti punya sifat yang mirip. Contohnya apa? Gas mulia. Gas mulia ini ya, golongan 18, ini mereka punya sifat yang mirip, yaitu stabil dan berbentuk gas gitu ya. Jadi makanya gas mulia ini, kenapa kok helium ditaruhnya bukan di golongan 2, malah golongan 18 lompat? Ya karena dari sifatnya, sebenarnya gitu. Nah, selain dari sifat, golongan itu kita bisa lihatnya dari mana? Dari elektron valensi atau elektron terluar. Valensi atau elektron terluar. Nah, cara tahu gimana sih elektron valensi atau elektron terluar? Biasanya kalau kalian konfigurasi elektronnya pakai apa namanya yang gas mulia, singkatan gas mulia, kalian lebih gampang untuk nentuin elektron valensinya. Kenapa? Jadi setelahnya gas mulia itu ya udah eh, merupakan jumlah elektron valensi yang dimiliki oleh masing-masing atom gitu. Contohnya apa? Contohnya yang tadi nih. Misal AG ya, dia Kr4S1 3 di 10. Artinya apa? Elektron valensinya AG itu 1 + 10, 11. Jadi ada 11 elektron valensi, elektron terluarnya. Terus indium. Nah, indium di sini elektron terluarnya berapa? 2, 10 sama 1. Kalau misal kita totalkan 13, ya udah berarti indium ada di golongan 13 kayak gitu. Sedangkan argentum AG itu ada di golongan 11 ya. Ini golongan 11, ini golongan 13. Jadi contohnya itu. Jadi kalau misal kalian bikin konfigurasi elektron, terus tahu jumlah elektron di luar ini ya gas mulia, nah itu merupakan elektron valensi mereka dan golongannya mereka gitu ya. Nah, jadi di sini eh, yang 1 sampai 18 itu jumlah elektron terluar, tapi 1 sampai 7 itu apa? Jadi kalau periode itu adalah jumlah kulit terbanyak ya, terbesar gitu ya. Periode itu periode nomor kulit terbesar. Nomor kulit yang terbesar. Oke.
Jadi kalau periode itu nomor kuliah terbesar, sedangkan kalau golongan itu adalah elektron valensinya, elektron terluar. Nah, dari tabel periodik ini, cara nentuinnya gimana sih kalau dari elektron terluar? Sebenarnya yang golongan 1 sampai 12 gampang ya, tinggal dijumlahin aja. Yang agak apa ya, harus diperhatikan adalah golongan 13 sampai 18. Jadi ada sedikit yang berbeda untuk penentuan golongan di ini ya, golongan 13 sampai 18. Jadi untuk 13 sampai 18 ya, mereka itu khususnya untuk yang periode 1 sampai 3 ya, yang ini ya 2 sampai 3. Mereka itu belum ada orbital D-nya. Alias mereka itu kalau kita jumlahin ya, itu nggak nyampe belasan elektron valensinya. Jadi contohnya nih, misal aluminium. Aluminium itu dia nomor atomnya 13, artinya dia konfigurasi elektronnya itu neon 3s2 dan 3p1. Nah, ini kalau kalian jumlahin itu elektron valensinya sebenarnya 3. Jadi sebenarnya ya, elektron valensi yang dimiliki oleh atom-atom yang ada di golongan 13 sampai 17 itu kalian bacanya jangan pakai belas. Jadi satunya ini kalian hilangkan. Ini tuh cuman buat formalitas kayak supaya nyambung aja dari 1 sampai 18. Aslinya elektron terluarnya itu ya udah cuman 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi kalau golongannya itu pakai belasan supaya apa? Supaya lebih gampang ngingetnya gitu. Jadi makanya ini memang dia golongan 3, tapi bukan 3 aja, tapi ditambahin 10. Jadi 13 gitu ya. Nah, beda cerita sama yang indium yang lebih bawah, dia kan ada orbital D-nya. Dia karena ada orbital D, ya udah tinggal ditambahin 10 dari orbital D. Tapi sebenarnya kalau indium sendiri ya, meskipun dia eh, konfigurasi elektroniknya Kr 4s2 terus 3d10 4p1 ya, bentar. Sorry, ini 5s ya. Ini aku salah. 5s 5p. Nah, 5s2 4d10 dan 5p1. Nah, meskipun ini 13, sebenarnya elektron valensi indium itu adalah 3. Jadi yang kita lihat hanya di elektron terluarnya aja, 5s dan 5p gitu ya. Cuman supaya lebih gampang kita tambahin 10, makanya 13 gitu. Jadi jangan terkecoh antara sebenarnya yang mereka ini ya 13 sampai 18 ini elektron valensinya berapa sih? Belasan atau angka kecil di bawah 10? Harusnya di bawah 10 ya. Jadi 3, 4, 5, 6, 7 dan 8 seperti itu. Nah, yang paling beda paling di sini sih yang transisi dalam, yang deret ini ya, 6 sama 7. Nah, mereka nggak bisa ditentuin dia itu golongan berapa dan periode berapa. Jadi, biasanya jarang sih, jarang dikeluarkan di soal yang ini, deret 6 sama 7 ini, gitu ya. Oke, next. Berikutnya, kita bahas tentang muatan inti efektif, atau nanti ada hubungannya dengan jari-jari atom. Jadi, muatan inti efektif itu maksudnya gimana? Jadi, muatan inti yang dirasakan oleh elektron terluar, gitu ya. Jadi, ada dua jenis elektron. Ada elektron yang dalam dan ada elektron valensi. Jadi, kalau elektron dalam itu berarti elektron selain elektron valensi. Nah, sedangkan muatan inti efektif itu muatan inti yang dirasakan oleh elektron valensi aja, elektron yang paling luar. Nah, jadi oke, intinya seperti itu. Nah, ini kalau misal nggak paham, ya udah lewatin aja. Kita lanjut ke kecenderungan yang pertama, yaitu jari-jari atom. Jadi, untuk jari-jari atom, trennya itu gimana? Intinya, trennya itu makin ke kiri dan makin bentar, kepencet. Eh, Oke, di sini. Jadi trennya tuh gimana? Makin ke kiri, nih ya, makin ke kiri dan makin ke bawah dalam satu apa ya? Di tabel periodik jari-jarinya ya, ini simbolkan R, radius misal ya. Jadi jari-jarinya itu akan
besar ya, akan semakin besar. Kenapa ya? Jadi dari satu periode makin ke kiri makin besar, tapi dalam satu golongan makin ke bawah itu semakin besar. Kenapa? Karena di sini kalau satu golongan ya, nah, nih, kalau satu golongan muatan intinya itu sama, muatan inti efektifnya sama. Kenapa? Karena elektron valensinya sama. Tetapi yang beda itu adalah jumlah kulitnya. Jadi kulitnya makin besar, makin banyak ini ya, makin dari atas ke bawah kan berarti kulitnya makin nambah. Artinya dia jari-jarinya akan membesar. Nah, beda dengan satu periode. Kalau satu periode dia kulitnya sama ya, jumlah kulitnya sama, tapi muatan inti efektifnya beda. Makin ke kanan, dia muatan inti efektifnya itu makin besar. Artinya apa? Jadi elektron terluarnya itu akan apa ya? Muatannya itu makin banyak, jadi dia akan semakin mengkerut. Jadi kayak makin kecil kalau makin ke kanan gitu. Jadi kalau makin ke kanan kan artinya elektron valensinya makin banyak nih. Kalau elektron valensi makin banyak, muatan inti efektif makin banyak, berarti jari-jarinya mengecil karena dia tarikannya antara muatan inti dengan apa? Jari-jari terluarnya, dari elektron terluarnya itu akan semakin eh, apa ya, makin erat gitu ya, karena muatannya makin banyak gitu. Nah, itu kalau yang golongan utama. Golongan utama itu dari 1 sampai 2 dan 13 sampai 18. Nah, yang golongan transisi gimana? Logam transisi gimana? Yaitu 3 sampai 12. Jadi, ukurannya nggak bisa signifikan kalau dalam satu periode ya. Jadi, biasanya kalau satu periode itu hampir sama, malah nggak ada trennya. Kita nggak bisa mengukur tren dari logam transisi. Jadi biasanya kalau logam transisi itu cuma bisa dilihat dari beda periode aja. Tapi kalau satu periode ya, kalau satu periode itu nggak bisa dilihat mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu. Tapi kalau segolongan tetap ya, satu golongan kalau di logam transisi itu akan semakin membesar gitu ya. Tapi kalau seperiode itu tidak bisa dilihat trennya. Trennya tidak ada. Tren tidak ada dalam satu periode. Dalam satu periode gitu. Jadi kalau yang transisi jarang dibahas ya untuk jari-jari atom seperti itu. Next, kalau jari-jari ion ya beda lagi. Jadi kalau jari-jari ion itu kan tadi kita bahas ada anion dan kation ya di sini. Nah, bedanya apa? Jadi kalau anion itu dia jari-jarinya akan lebih besar dari atom netral. Kenapa? Ya, karena ada tolak menolak antara elektron pada kulit valensinya sehingga jari-jarinya membesar. Nah, jadi intinya ini, karena ada tolak menolak. Jadi kan elektron ketemu elektron jadinya tolak menolak, makanya jadi jadinya membesar. Tapi kalau kation ya, karena dia itu apa namanya? Melepaskan elektron ya, tolak menolaknya semakin kecil ya, berkurang elektronnya sehingga dia akan mengecil juga jari-jarinya. Jadi semakin berkurang tolak menolak, dia akan semakin kecil untuk jari-jari kation. Jadi kation itu pasti lebih kecil daripada atom netral. Dan biasanya ya apa namanya, untuk muatan pada kation dan anion juga mempengaruhi jari-jari. Jadi kalau kation ya muatan semakin banyak, muatannya membesar ya, artinya jari-jarinya mengecil. Jari-jari mengecil. Nah, kalau anion ya, muatannya membesar, makin banyak minusnya, ya berarti nanti jari-jarinya akan membesar. Malah kebalikannya, membesar. Gitu ya. Jadi saling berkebalikan antara anion dan kation. Next. Nah, yang berikutnya adalah energi ionisasi. Nah, jadi untuk energi ionisasi itu adalah artinya apa? Yaitu energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron dari atom dalam fase gas. Jadi, reaksi dari energi ionisasi itu ini, ya. Dan biasanya karena keterangannya energi yang diperlukan, dia energinya itu dalam
tanda positif. Nah, nanti kalian pelajari lebih lanjut tentang energi-energi di materi termokimia atau ya tentang energi-energi ya apa namanya termodinamika di kimia fisik harusnya akan dipelajari lebih lanjut. Nah, di sini tren energi ionisasi itu akan berkebalikan dengan jari-jari. Jadi makin ke atas dan makin ke kanan ya, EI itu akan semakin membesar. Artinya apa? Jadi kalau jari-jarinya mengecil, dia itu makin sulit melepaskan elektron. Kenapa? Karena dia itu apa ya? Akan kalau makin kecil artinya elektronnya kan makin tertarik dengan inti. Makanya dia susah untuk dilepas gitu. Makanya dalam satu ini ya, ini akan berkebalikan kalau energi ionisasi. Nah, cuman energi ionisasi ini tuh ada sedikit pengecualian, sedikit aja, yaitu di golongannya Be dan boron. Be dan boron itu berarti golongan 2 dan 13 dan nitrogen dan oksigen. Nitrogen itu golongan 15 dan oksigen itu golongan 16. Jadi, harusnya dari kiri ke kanan itu akan membesarkan EI-nya. Cuman ini tuh akan turun ya. Jadi dari beryllium ya dari golongan 2 ke 13 itu harusnya naik ya. Jadi harusnya Be itu lebih kecil daripada boron dan nitrogen harusnya lebih kecil daripada oksigen, tapi secara eksperimen ternyata lebih besar. Nah, ini ada efek apa? Ada pengaruh apa? Ada pengaruh di orbital T-nya. Kalau tadi kan kita tahu nih pengaruh setengah penuh dan penuh dari orbital D. Nah, kalau sekarang itu ada pengaruh penuh dan setengah penuh orbital P. Jadi kalau boron itu, beryllium ya, beryllium itu dia kan elektron valensinya 2 ya. Jadi dia cuma ada elektron valensi di orbital S aja. Sedangkan kalau boron itu ada S dan P-nya. Ya, ada orbital S dan ada orbital P. Nah, ada satu elektron di orbital P. Nah, di sini kalau beryllium melepaskan satu elektron, artinya apa? Jadi yang awalnya berpasangan menjadi nggak berpasangan. Sedangkan boron, kalau dia melepaskan elektron, dia akan membuat konfigurasi elektronnya itu berpasangan semua. Jadi, boron ini akan membuat apa ya, kationnya itu akan menjadi lebih stabil gitu dibandingkan beryllium. Lebih stabil. Kenapa lebih stabilnya? Karena dia elektronnya berpasangan semua gitu. Dan itu juga berlaku pada nitrogen dan oksigen. Bedanya kalau nitrogen ini dia itu kan di orbital P-nya dia udah setengah penuh nih ya. Sedangkan di orbital O oksigen itu eh, nyempil satu ada yang berpasangan. Jadi ketika oksigen kalau melepaskan satu elektron, dia akan menjadi setengah, setengah penuh di orbital P. Ya, ini orbital P. Sedangkan nitrogen, kalau dia lepas satu elektronnya, dia nggak jadi setengah penuh lagi. Dia makin kurang stabil. Makanya dia energinya lebih tinggi dibandingkan oksigen. Jadi oksigen ini kalau ngelepasin satu elektron, dia akan jadi lebih stabil. Karena apa? Karena dia akan jadi setengah penuh semua gitu. Jadi pengecualiannya cuma ada di sini untuk energi ionisasi gitu ya. Ini pengecualian. Oke, nextnya masih ada dua lagi nih trennya, yaitu ada afinitas elektron. Nah, afinitas elektron ini bukan kebalikannya ionisasi ya, beda. Kalau ionisasi memang melepas. Kalau afinitas elektron itu menangkap, tapi menangkapnya itu bukan dari ion, tapi menangkapnya itu dari atom dasar gitu ya. Jadi makanya jangan heran kalau tren dari afinitas elektron itu hampir sama dengan energi ionisasi. Jadi dia itu makin ke atas dan makin ke kanan itu akan semakin besar rata-rata ya. Jadi sama dengan energi ionisasi ya. Biasanya afinitas elektron itu terjadi secara eksotron ya. Eksotron itu artinya apa? Dia melepas energi. Melepas eh, bukan melepas elektron, melepas energi. Oke. Nah, semakin negatif berarti dia semakin besar atau semakin suka menangkap elektron. Intinya seperti itu ya. Maksudnya tendensi untuk menambah semakin besar tendensi itu semakin suka untuk menambah elektron gitu. Nah, atom O dan F memiliki sangat besar tendensi untuk menambahkan elektron. Jadi, besar kecilnya
angka di afinitas elektron itu jangan dilihat dari negatif atau positif, tapi angka mutlaknya ya, jangan dilihat dari apa namanya tandanya, jangan lihat positif negatif. Karena kan kalau di matematika positif negatif itu mempengaruhi besar kecilnya angka. Tapi kalau di kimia positif negatif itu cuman mempengaruhi apa? Ini apakah dia melepas energi atau menangkap energi gitu. Jadi cuma dilihat dari angkanya aja. Nah, kita lihat nih tabel afinitas elektron. Di sini ya, mungkin ada beberapa apa namanya pengecualian. Contohnya di mana? Di golongan 2 ya. Golongan 2 ya di sini sama di N. Dia punya pengecualian, yaitu afinitas elektron pertamanya itu negatif. Sorry, positif ya. Sedangkan yang lainnya negatif. Nah, alasannya apa? Nah, itu kalian coba cari aja ya. Aku juga lupa alasan utamanya apa, tapi kayaknya jarang ditanyakan juga ya sebenarnya untuk afinitas elektron. Intinya kalian tahu kalau ada sedikit pengecualian untuk yang afinitas elektron. Nah, terus kalau afinitas elektron yang berikutnya itu selalu positif. Jadi negatifnya itu cuma pertama biasanya. Jadi misal oksigen gitu ya. Oksigen itu punya dua energi energi afinitas atau afinitas elektronnya. Jadi energi afinitasnya itu ada yang pertama dan yang kedua menjadi O2 minus. Nah, untuk yang kedua O2 minus itu selalu menjadi positif. Kenapa? Karena butuh tambahan energi untuk tolak menolak elektronnya. Jadi elektronnya kan harusnya makin banyak ya. Jadi tolak menolaknya akan semakin besar dan butuh energi untuk menetralkannya. Jadi makanya dia malah lebih positif daripada negatif gitu. Oke, nah seperti itu apa namanya? Untuk kecenderungan ya ada sebenarnya ada satu lagi keelektronegatifan. Cuman keelektronegatifan itu sebenarnya mirip dengan afinitas ya. Keelektronegatifan itu adalah apa ya? Kecenderungan suatu atom menangkap elektron ya. Satu lagi kecenderungan apa sorry. Keelektronegatifan, tapi belum aku cantumin di sini. Ya, ini tentang keelektronegatifan. Elektronegatifan. Ini juga dia itu juga penting juga ya, elektronegatifan. Cuman pentingnya itu bukan dalam bentuk energi, dia itu satuannya dalam skala Pauling atau dalam perbandingan dibandingkan antara atom satu dengan atom yang lainnya untuk keelektronegatifan. Jadi untuk keelektronegatifan itu apa namanya? Dia artinya apa? Kalau kalian udah pernah tahu, dia itu kecenderungan ya yang tadi ya, kecenderungan atom menangkap elektron untuk menangkap elektron, menangkap elektron. Seperti itu. Maksudnya gimana? Kecenderungan itu kesukaan. Apakah suatu atom suka menjadi negatif atau enggak? Suka menangkap elektron atau enggak? Kayak gitu ya. Jadi afinitas elektron itu seperti itu intinya. Nah, jadi fungsinya apa? Keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu nanti berfungsi banget untuk tentang bahas apa ya? Tentang ikatan ataupun tentang apa ya bentuk molekul gitu ya. Jadi ini berfungsi banget untuk itu ya tentang apa namanya karakter tuh berfungsi banget untuk ikatan dan bentuk molekul. Nah, jadi di bab yang berikutnya nanti aku bahas kalau nggak hari ini mungkin di minggu depan gitu ya tentang ikatan dan bentuk molekul. Nah, lalu apa namanya? Soal untuk kecenderungan dan tabel periodik ini tuh seperti apa contohnya? Nah, di sini ada dua soal ya. Ini biar aku lebih cepat aja gitu ya. Nah, kita coba bahas ya. Ini soalnya sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Sebelumnya kan kita cuma bahas trennya aja. Nah, kalau kayak gini, kita jawabnya gimana ya? Ini soal tahun 2025 ya, OSK-nya 2025. Nah, jadi ini tahun lalu banget nih masih fresh. Nah,
Di sini perhatikan tabel energi ionisasi periode 3 untuk unsur periode 3. Ada A, B, C, dan D. Urutan jari-jari atom yang benar. Nah, berarti dari sini kita harus apa ya? Harus tahu ya apa namanya? Energi bisa dilihat dari mana ya? Bisa bisa dilihat dari mana? Sebenarnya kalau kita lihat dari energi ionisasi yang pertama itu mungkin bisa bisa aja gitu ya. Maksudnya gimana? Wait, dB. Oke. Jadi di sini kalau misal kita cuma lihat dari energi ionisasi pertama itu mungkin bisa-bisa aja. Maksudnya kalau misal gini nih, kan kalau jari-jari ya, jari-jari itu kita ingat-ingat lagi trennya itu dari kiri ke bawah itu semakin besar ya, jari-jarinya akan semakin besar. Tapi kalau energi ionisasi itu kebalikannya, makin atas dan makin ke kanan ya. Artinya apa? Kalau kita mau lihat jari-jari dari satu periode ya, ini satu periode ya, yang jari-jarinya paling besar ke kecil, berarti paling besar ke kecil itu dari kiri ke kanan ya. Artinya energi ionisasinya itu dari paling kecil ke kecil ke besar gitu ya. Jadi kalau kita cari dari energi ionisasi itu cari EI yang kecil ke EI yang besar. EI besar. Nah, cuman ya kalau kita cuman mengandalkan energi ionisasi yang pertama, itu pilihannya nggak ada. Kenapa? Kalau kita lihat energi kecil ke besar itu harusnya ya, harusnya itu cuman B apa ya? B, D, A, C. Tapi di sini kok nggak ada jawabannya. Bentar. Bentar ya, ini aku coba cek dulu. Apakah aku kurang kurang soalnya? Harusnya ada soal D-nya. Wait, bentar. Aku coba cek dulu soalnya. Wait. Mana tadi soalnya? Oh, B, A, C, D. Nah, pilihan gandanya kurang satu. Sorry. Aku share screen dulu. Ya, recordingnya tenang aja. Nanti bakal di-share ya. Record dan hasil pembelajaran kita bakal aku share. Oke. Oke, aku lanjutkan. Nah, tadi harusnya ada pilihan yang E, yaitu tadi itu B, A, C, D. Nih ya, B, A, C, D. Nah, ternyata nggak ada nih ya. Ternyata nggak ada apa jawaban yang sesuai dengan prediksi kita kalau kita cuma lihat dari energi ionisasi yang pertama. Nah, lalu bagaimana caranya kita tahu apa namanya? Nentuin apakah soalnya salah gitu ya. Sebenarnya enggak. Jadi fungsi dari beberapa energi ionisasi ini tuh kita bisa tahu elektron valensi dari masing-masing unsur atau dari masing-masing atom itu berapa elektron valensinya. Dari mana kita lihatnya? Dari selisih energi ionisasinya. Jadi misal nih, dari satu ke dua ya, selisihnya itu sekitar seribuan. Nih ya, misal unsur yang pertama nih, satu ke dua ini selisihnya plus seribuan ya. Dua ke tiga plus 1600. Tiga ke empat plus berapa nih? 2000 1300 lah ya. 1300. Ini sekitar 1400 ya. Nah, ke sini sekitar tiga bukan 3000, 2800 lah ya. 2800. Ke sini sekitar 1800 juga. Ini 1800. Ini 1000 ya. Ini 1800. Nah, ini aku salah, harusnya 1800, salah hitung. Bentar, 96. Ini 2000 nih, benar, 2800. Nah, 7 ke 8, pokoknya dari satu ke 7 ya, satu ke 7 energi ionisasi satu ke 7 itu masih di rentang
plus minus 1000 sampai 3000-an lah. Nah, sedangkan 7 ke 8 itu drastis banget ya, signifikan banget. Dari 11.000 ke 33.000 energinya. Artinya dia itu nambah sampai 22.000 22.000 energi selisihnya. Nah, kalau selisih energi iosisnya itu beda jauh, artinya apa? Artinya dia udah beda kulit gitu ya. Jadi bisa kasih diingat-ingat ya, kalau ada selisih delta energi ionisasinya itu sangat besar ya, sangat besar, artinya apa? Berarti dia terjadi proses pindah kulit. Pindah kulit ke elektron yang lebih dalam gitu. Jadi artinya apa? Yang A ini elektron valensinya itu cuman sampai di 7. Hanya 7 elektron. Kenapa? Setelah 7 elektron dia pindah kulit ke 8, ke elektron ke 8 itu ternyata pindah kulit. Dia elektron ke 8 itu adalah elektron yang ada di kulit lebih dalam gitu. Jadi A itu elektron valensinya ada 7. Oke. Sedangkan B, selisih paling besarnya, kalau kita lihat ya, kelihatannya di sini yang sampai 20.000 lebih itu 6 ke 7. Artinya apa? Elektron valensinya ini adalah 6 gitu. Nah, terus yang C itu selisih yang paling besarnya 6 ke 7 juga gitu. Jadi di sini elektron valensinya juga 6. Dan yang D itu 5 ke 6. Jadi ini elektron valensinya 5. Oke, dari sini ya, berarti gimana dong untuk nentuinnya? Jadi kalau kita mau jari-jari yang paling besar, itu otomatis dari golongan yang paling kiri ke kanan gitu ya. Jadi harusnya kalau kita lihat dari sini ya, kita bisa simpulkan ya bahwa apa namanya? Di sini eh 5, 6, 7. Ini itu adalah elektron valensi atau golongan dari masing-masing unsur ya. Sama aja dengan kita nentuin golongannya. Jadi misalnya yang A ini adalah golongan 7, yang B itu golongan 6 ya, yang C itu golongan 6, yang D golongan 5. Nah, cuman kenapa kok di sini ada 6-nya ada 2 kali gitu ya. Maksudnya ada yang B sama C. Nah, cuman kita bisa lihat ya di sini yang elektronisasi yang B itu lebih besar energinya dibandingkan yang C. Artinya apa ya? Kalau lebih besar ini tuh dia bentar. Hmm, wait. Oh, sorry. Enggak. Kayaknya ini tuh kalau yang C, ini bukan elektron valensinya 6. Kayaknya aku salah. Jadi, kalau kita lihat selisihnya itu nggak ada yang drastis banget sampai puluhan ribu ya. Ini kan 8.000 ke 12.000 kan cuma selisih 4.000 ya. 12.000 ke 13 itu selisih 1.000 lagi ya, 1.800-an. Nah, kemungkinan ya yang C itu elektron valensinya bisa sampai 8. Ya, kemungkinan besar ya. Jadi anggap aja elektron valensinya yang C itu 8. Kenapa? Karena yang drastisnya itu nggak ada ya, selisih yang sangat drastis kayak sampai 20-an ribu itu belum ada, belum kelihatan yang C. Jadi kita anggap yang C itu elektron valensinya adalah 8. Jadi kalau kita urutkan ya, dari golongan terkecil sampai golongan terbesar itu berarti D, habis itu ada B, lalu ada A, dan ada C. Nah, berarti jawaban yang benar yang mana? Yang B. Kayak gitu. Jadi, kalau misal nggak nemu, kok nggak ada ya yang drastis banget ya? Kok masih ribuan semua ya selisihnya? Ya udah, berarti kemungkinan dari 1 sampai 8 itu belum ada proses pindah kulit. Jadi 1 sampai 8 itu elektron valensinya dia gitu ya. Contohnya yang C. Seperti itu. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan dulu untuk soal yang pertama. Soal yang kedua tentang energi ionisasi dan jari-jari.
Atau sudah cukup dimengerti? Oke, coba kasih reaction kalau kalian udah cukup paham dari struktur atom sampai tren tabel periodik ini. Boleh reaction apapun. Kalau masih bingung, coba tanyain bingungnya di bagian mananya. Oke, oke, sip. Udah paham ya, teman-teman semuanya, cara ngerjainnya. Oke, nah, mungkin ada satu lagi nih, ya apa namanya tentang panjang ikatan. Nah, aku bahas satu lagi ini sebagai ini ya apa namanya pendahuluan sebelum kita masuk ke ikatan ya ikatan dan bentuk molekul di minggu depan. Insya Allah kita coba bahas itu. Tapi kalau misal apa ya nanti kalian coba request aja. Kalian lebih mau bentuk ikatan atau mungkin kayaknya karena kimia dasar cuma 2 kali pertemuan ya, mungkin nanti aku lebih fokusnya di stoichiometry aja ya. Jadi nanti kalau ikatan dan bentuk molekul, nanti kalau masih ada waktu di minggu depan kita bahas sedikit. Tapi kalau nggak ada, ya udah kita fokus di stoichiometry dulu aja ya untuk minggu depan gitu. Nah ini pendahuluan ya tentang ikatan. Jadi soal ini soal 2023 kalau nggak salah atau dari 24 aku juga lupa. Dari keempat senyawa berikut, urutan senyawa yang memiliki panjang ikatan dari yang terpendek ke yang terpanjang itu seperti apa? Nah, ini dari senyawa H2O, CH4, NH3, dan HF, mereka semua ya, mereka berempat itu merupakan senyawa kovalen atau memiliki ikatan kovalen. Senyawa molekular sebenarnya jenisnya macam-macam sih, bisa kovalen, bisa molekular atau bisa yang lain, istilahnya banyak ya. Senyawa molekular atau kovalen namanya. Nah, kalau kovalen itu ya biasanya cara nentuin panjang ikatan itu bisa dilihat dari jari-jarinya, jari-jari ataupun keelektronegatifan ya, bisa dua faktor. Jadi ini bisa dari jari-jari, jari-jari atau dari keelektronegatifan. Keelektronegatifan. Nah, karena kita belum bahas terlalu banyak keelektronegatifan, kita coba dari jari-jarinya dulu. Jadi di sini kan ada H2O, CH4, NH3, dan HF. Nah, kira-kira mana jawaban yang benar ya dari kecil ke yang paling besar ya. Nah, kita lihat apa namanya? Kan sama-sama mengikat hidrogen. Di mana hidrogen kan jari-jarinya ya udah hidrogen sama O, sama C, sama N, sama H itu sama F itu harusnya sama semua ya jari-jarinya. Yang beda hanya di O, C, N, dan F. Mereka kalau kita lihat di tabel periodik itu ada di satu periode yang sama gitu ya. O, C, N, dan F. Nah, cuman ini belum aku urutin. Kalau aku urutin ya, yang paling kiri itu adalah C. C itu ada di golongan 14, terus disusul N ada 15, O 16, dan F itu adalah 17. Nah, kalau kita ingat-ingat lagi untuk tren jari-jari, makin ke kiri dan makin ke bawah itu akan semakin besar. Otomatis ya, karena sama-sama mengikat hidrogen, berarti yang kita bandingkan adalah atom lainnya. Jadi kan H2O berarti dia tuh kayak gini, ada O sama H di sampingnya. Terus kalau CH4 berarti ada C dan ada H di samping-sampingnya kayak gini. Terus kalau NH3 berarti N terus ada H di samping-sampingnya. Dan kalau HF itu seperti ini aja. Kayak gini. Nah, yang kita bandingkan adalah ikatan OH, CH, NH, dan HF. Nah, karena H itu ukurannya sama ya, ukuran H-nya itu sama semua. Yang beda adalah ukuran atom pusatnya, yaitu O, C, N, dan F. Jari-jarinya beda gitu ya, ukuran jari-jarinya beda. Nah, kita lihatnya yang paling panjang artinya apa? Berarti yang jari-jarinya paling besar. Eh, berarti
Kalau dari pendek ke terpanjang ya, berarti ini kalau pendek itu jari-jarinya kecil, kecil, tapi kalau panjang itu jari-jari besar, gitu. Oke? Nah, berarti yang paling kecil yang mana? Yang paling kecil adalah yang F. Ya, kenapa? Karena dia jari-jarinya terkecil. Berarti HF harusnya paling pendek gitu ya, panjang ikatannya. Sedangkan yang paling besar yang mana? Yang C, CH4. Dan ini berurutan juga ya dari HF, H2O, NH3 dan CH4. Jadi jawabannya benar adalah yang B kayak gitu. Jadi nggak usah khawatir, ini bukan tentang ikatan ya, tapi sebenarnya ini tentang tren tabel periodik juga gitu. Jadi ini ya tren tabel periodik ini bisa masuk di beberapa materi berikutnya. Jadi makanya ini tuh kayak fundamental atau dasar yang kalian harus pahami banget gitu ya, baik dari struktur atomnya ataupun dari kecenderungan tabel periodiknya seperti itu. Oke, ada yang ditanyakan dulu sampai sini untuk teman-teman semuanya? Untuk materi keseluruhan karena sebenarnya kita cuma sampai 17.30 cuman tadi oke. Yeril ada yang mau ditanyakan? Ya, Mau nanya apa organisasi Kak. Yeril? Jadi semisal kalau ada Ya. yang di satu golongan, Mm-mm. itu cara nentuinnya mana yang lebih tinggi energi ionisasinya atau ada yang lebih pendek, gimana Kak? Lebih rendah di satu golongan. Da- Satu golongan energi ionisasi. Iya, Kalau energi ionisasi satu golongan berarti yang ini tadi. Ini kalau satu golongan dia harusnya makin ini kan ya jari kita lihat dari jari-jarinya. Jadi kalau segolongan bedanya kan dari kulitnya ya kan. Ada yang kulit satu, ada kulitnya dua dan seterusnya gitu kan. Nah harusnya yang bentar kepencet. Wait wait. Oke. Oke. Ya, sebentar. Jawab satu pertanyaan terakhir, Kak. Oke, jadi di sini kalau ionisasi segolongan itu artinya berarti makin kecil ya jari-jarinya, dia itu akan semakin sulit untuk melepas elektron gitu. Jadi kalau makin sulit melepas elektron, energi ionisasinya makin susah, susah lepas gitu. Jadi dia makin pendek nih ya. Misal kayak gini. Eh, ya, bentar. Oke, jadi kayak gini nih. Misal dia makan intinya kalau ionisasi dia satu golongan itu berarti yang vertikal. Kalau vertikal dia semakin ke atas ya dia jari-jari makin kecil artinya energi ionisasinya akan semakin besar. Jadi dia butuh energi lebih banyak untuk melepas elektron dan nggak ada pengecualian apapun baik golongan satu sampai yang 18 seperti itu. Ada yang ditanyakan lagi Kak. atau bingung? Oke. Oke, mungkin kita cukupkan dulu ya. Kalau misal kalian ada yang mau ditanyakan lagi ya tentang materi hari ini ataupun soal-soal lain, boleh banget diramein di grupnya. Jadi kalau nggak aku atau Arkan nanti bisa jawab-jawabin soal-soal kalian gitu. Kalau Kak bingung sama ini bisa dijelasin. Nah itu kalau kami ada waktu, kami akan coba jawab pertanyaan kalian. Mungkin kita cukupkan dulu untuk hari ini. Mohon maaf bila ada salah kata maupun uratan. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore semuanya. Oke, mungkin aku stop.